Halo, perkenalkan nama saya Sika Sara Esterina, NIM 1910101. Saya mahasiswa dari Program Studi Psikologi Angkatan 2019 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Children Apperception Test atau disingkat dengan CAT. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah Asesmen Kepribadian Ketiga. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah tes CAT atau Children Apperception Test. Sejarah CAT atau Children Apperception Test adalah tes yang dirancang khusus untuk anak-anak yang berusia 3-10 tahun. Tes ini berkembang yang berawal dari sebuah ide pembuatan CAT dalam diskusi antara Anne Chris dan Leopold Belak. Kartu CAT ini digantikan dari manusia menjadi hewan dengan asumsi bahwa anak-anak kecil lebih mudah melakukan proyeksi pada hewan daripada manusia. Gambar tersebut dirancang untuk membangkitkan fantasi yang berhubungan dengan masalah makan, serta aktivitas oral, persaingan sesama saudara, hubungan orang tua dan anak, agresi, latihan buang air kecil dan besar, serta pengalaman anak lainnya. Kemudian, dilakukan berbagai penelitian untuk melihat segi positif dan negatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari hasil tes Rorschach yang dilakukan terhadap anak, menunjukkan hasil bahwa anak lebih banyak memunculkan respon hewan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hewan yang menggantikan figur identifikasi pada anak usia 3-10 tahun kemudian dipublikasikan CAT dengan menggunakan figur hewan pada tahun 1949. Selain CAT, tahun 1952 diterbitkan CATS. Paket ini didesain untuk anak yang masih sangat muda dengan gambar figur hewan dengan latar belakang aktivitas keluarga dan teman usia sebaya. Sepanjang 15 tahun, berbagai penelitian difokuskan untuk membandingkan relatif penggunaan figur hewan dan manusia. Dari berbagai penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan figur manusia lebih memiliki nilai dibandingkan dengan figur hewan. Kemudian dikembangkan versi manusia untuk digunakan pada situasi-situasi khusus. Tahun 1965, Belak menerbitkan CATH yang menampilkan figur manusia dalam situasi yang analog dengan gambar-gambar versi hewan. Walaupun penggunaan figur hewan pada CAT yang asli dipertimbangkan, menghasilkan stimulus yang tidak dipengaruhi faktor budaya dibandingkan dengan karakter manusia. Namun, sebagai setting gambar membuktikan bahwa penggunaan berbagai kelengkapan seperti toilet, tempat tidur, kursi, sofa, sepeda roda 3 berbeda dengan tipe yang ada pada kebudayaan di luar barat. Dengan pertimbangan tersebut, tahun 1966, Samiko Marui mengembangkan CAT untuk digunakan di Jepang dan Uma Chowdhury yang menghasilkan adaptasi untuk India. Pada tahun 1975, diterbitkan pula versi Filipina atau PACT yang menjelaskan gambaran situasi yang sama dengan CAT, tetapi menggunakan figur manusia dalam gambaran yang lebih ambigu. Di Cekoslovakia juga dikembangkan CATO untuk mengukur relasi interpersonal anak di dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Tahun 1974 di Indonesia juga dikembangkan adaptasi Indonesia dengan menggunakan figur hewan. Teori dasar tes CAT. Teori yang mendasari CAT tidak berbeda jauh dengan teori yang mendasari TAT, kecuali CAT menggunakan stimulus berupa gambar binatang. Karakteristik tes CAT. Adapun karakteristik tes CAT adalah yang pertama, yaitu pemuasan kebutuhan oral, yang kedua adalah situasi persaingan antar saudara, yang ketiga adalah agresivitas anak, dan yang keempat adalah penerimaan lingkungan orang dewasa terhadap anak. Teori yang mendasari adalah yang pertama, yaitu teori psikoanalisa. Teori ini mendasari penggunaan stimulus berupa gambar binatang pada CAT. Karena menurut teori psikoanalisa, anak-anak lebih mudah mengidentifikasi binatang daripada manusia. Dan yang kedua, teori hasil beberapa penelitian yang mendukung teori psikoanalisa tersebut, bahwa fantasi hewan pada anak-anak berhubungan erat
dengan psikodinamika anak-anak dengan jenis binatang yang paling mendominasi fantasi anak-anak. Figur manusia berhubungan dengan rumah, sedangkan binatang bisa mengatasi kekuatan untuk melawan. Fungsi, manfaat, dan tujuan dari tes CAT. Yang pertama yaitu fungsi tes CAT. Gambar CAT digunakan untuk membangkitkan fantasi yang berkaitan dengan masalah aktivitas oral, persaingan saudara, hubungan anak dan orang tua, agresi, toilet training, dan berbagai pengalaman masa kecil lainnya yang berdasarkan pada teori psikoanalisis. Yang kedua yaitu manfaat tes CAT. Adapun manfaat tes CAT ini adalah untuk memahami dinamika anak-anak dalam menghadapi masalah-masalah dalam perkembangannya, memfasilitasi pemahaman tentang hubungan anak dengan tokoh-tokoh penting bagi anak. Yang ketiga yaitu tujuan awal dari tes CAT. Tujuan awal dari tes CAT adalah untuk melihat need dan price seseorang. Belak memasukkan 10 kategori analisis untuk scoring alat tes ini, yaitu yang pertama, 1. Tema utama, yang kedua deskripsi tokoh utama, yang ketiga adalah kebutuhan tokoh utama, keempat konsepsi akan lingkungan, kelima konsepsi akan orang sekitar, keenam konflik utama, ketujuh kecemasan, kedelapan mekanisme pertahanan diri, dan yang kesembilan manifestasi superego, dan yang terakhir ke-10 yaitu integritas ego. Administrasi tes CAT. Secara umum, CAT digunakan oleh anak usia 3-10 tahun. Sifat tes ini adalah individual. CAT membutuhkan waktu 20-45 menit untuk administrasi. Dilakukan oleh orang-orang yang terlatih seperti psikiater, psikolog, social worker, guru atau dokter anak yang terlatih secara khusus dalam sebuah klinik, penelitian atau setting pendidikan. Tes ini memungkinkan digunakan secara langsung dalam terapi atau sebagai sebuah play teknik dalam setting yang lain. Dalam tes ini ada alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu satu set kartu CAT di mana isinya ada 10 gambar binatang, dan yang kedua perekam atau recorder, kertas dan pensil, dan yang ketiga meja dan kursi. Dalam tes ini diharapkan penerangan harus memadai agar anak dapat melihat gambar dengan jelas. Jangan sampai anak melihat gambar sebelum waktu administrasi CAT tiba. Jangan lupa untuk melakukan observasi perilaku anak dan lakukan pencatatan apabila ada hal-hal yang khusus, misalnya reaksi tertunda untuk kartu tertentu. Setelah secara hati-hati membangun raport dengan anak, pemeriksa menunjukkan ke anak sebuah kartu setelah rangkaian khusus. Meskipun kurang dari 10 kartu mungkin digunakan pada keleluasaan pemeriksa. Dan mendorong anak untuk menceritakan sebuah cerita dengan pembuka, tengah, dan akhir tentang karakter-karakter. Pemeriksa mungkin meminta anak untuk mendeskripsikan seperti adegan yang tergambarkan, emosi dari karakter, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Adapun tahap yang pertama yaitu melaksanakan raport yang baik. Sebagaimana halnya dengan tes lain, pendekatan terhadap anak perlu dilakukan disesuaikan dengan usia, tipe, aktivitas tingkah laku anak, dan tingkat kesulitan. Secara umum, menciptakan good rapport akan terasa lebih sulit pada anak yang lebih muda usianya dan anak bermasalah. CAT lebih baik disajikan pada anak dalam bentuk seperti permainan, bukan tes. Sebelum mulai, ajak anak bicara mengenai binatang atau bermain boneka dan lain-lain. Yang kedua adalah pemberian instruksi. Katakan pada anak bahwa ia akan melakukan permainan yang mana ia akan diminta untuk bercerita mengenai suatu gambar, dan yakinkan bahwa ini bukan tes. Selama bercerita mengenai gambar, tanyakan pada anak apa yang dilakukan binatang tersebut, apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Setelah semuanya selesai, dapat ditanyakan juga mengenai alasan anak memberi nama, usia, dan tempat terkait dengan ceritanya. Tahap yang ketiga yaitu observasi. Pencatatan terhadap aktivitas dan tingkah laku anak penting dilakukan selama pemeriksaan berlangsung. Menurut Blatt, menyarankan untuk memperhatikan aktivitas fisik, gestur, ekspresi wajah, dan postur dalam kaitannya dengan respon.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tester dalam pemeriksaan berlangsung antara lain, yang pertama yaitu tingkah laku anak selama dites, seperti manifestasi tingkah laku yang nampak atau overt behavior. Yang kedua, reaksi terhadap tester, dan yang ketiga, reaksi anak terhadap situasi tes dan terhadap gambar. Yang kedua, hubungan antara instruksi dan urutan kejadian dalam cerita, seperti instruksi CAT meminta anak untuk memasukkan 3 periode waktu dalam ceritanya, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Berdasarkan cara klien mengikuti instruksi tersebut, maka dapat dilakukan beberapa penilaian mengenai yang pertama, sikap klien terhadap masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan yang kedua, periode waktu di masa anak merasa sangat cemas. Dan yang ketiga adalah perspektif waktu anak.